Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu baik, semoga selalu sehat. Yang udah nikah semoga istrinya nambah, dan yang jomblo semoga cepet nikah ya gitu. Jadi gini, kali ini gue mau sharing tentang konfigurasi jaringan di dalam Linux. Nah, di sini ini untuk simulasi ini gue pakai ini CentOS. Nah, untuk simulasinya itu seperti apa? Jadi gue langsung aja ya ke langsung simulasinya. Jadi yang mau kita lakukan itu gini, kita mau bikin clone CentOS di VirtualBox. Jadi kita bikin apa ya? Kita punya satu OS di VirtualBox, lalu kita clone atau kita duplikat si OS yang pertama ini. Terus kita hubungkan antara dua OS yang ada di VirtualBox. Nah, itu caranya kayak gimana? Jadi seperti ini gitu. Jadi ikutin ya sampai akhir. Jadi caranya kita mau clone si OS-nya dulu. Jadi caranya itu klik kanan, terus clone, atau bisa kontrol plus O. Nah, terus nama nama apa ya? Nama daripada clone yang kita buat gitu. Nah, di sini defaultnya CentOS 1 clone kan, ada tambahan clone-nya. Tapi kita bisa ganti aja, bebas. Yang penting namanya nggak boleh sama. Ini gua pakai CentOS spasi 2 aja buat ngebedain. Nah, di sini kita pilih yang bagian ini, generate new MAC address gitu kan. Terus di next aja. Habis itu kita pilihnya yang full gitu, full clone. Lalu clone. Nah, di sini udah ada dua CentOS 1 dan CentOS 2 gitu kan. Nah, terus kita setting kalau untuk menghubungkan si dua CentOS ini yang di dalam VirtualBox ini, kita setting networknya gitu kan. Caranya pilih pilih ini nih, pilih OS-nya, terus pilih setting. Jadi kita harus pastikan dulu di tiap OS ini portnya itu saling berhubung. Caranya di setting tadi, terus klik network, terus di sini bisa pilih host only adapter gitu kan. Di sini gue pakai di adapter 2 aja. Gue enable, terus pilih host only adapter gitu kan. Yang 3 sama 4 biarkan kosong, yang satu NAT aja. Nah, nanti yang kita pakai ini yang ini nih, untuk terhubung antara OS-nya, yang adapter 2. Kita oke. Terus yang kedua ini juga sama, di settingnya itu di host only adapter juga. Nah, di sini ya. Kalau teman-teman belum disetting dulu di sini. Host only adapter. Terus di oke. Oh ya, sebentar. Oke. Nah, karena kita mau ngejalanin dua OS sekaligus, jadi pastikan RAM teman-teman itu cukup ya, gitu. Jangan sampai RAM-nya cuma 4 GB tapi alokasinya itu sampai 4 GB buat satu OS aja gitu. Jadi alokasiin 512 aja. Yang sebelah juga 512. Jadi biar biar apa bisa jalan bareng tanpa masalah, tanpa lag gitu. Jadi nah, terus kita start aja. Kita start yang CentOS 1. Ini loading. RAM laptop gue RAM laptopnya cuma 4 GB soalnya. Jadi mungkin agak berat. Ini kita running juga. Jadi langsung running 2 OS ya gitu. Jangan satu-satu. Ini buat simulasiin si OS ini bisa saling terhubung gitu. Ini CentOS 2 ini udah jalan juga, running. Yang pertama mana? Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Sebentar ya, kita nunggu dulu gitu. Sambil nunggu buka puasa kan. Nah, sorry tadi gue cepetin sedikit atau gue skip videonya karena proses bootingnya itu cukup lama. Nah, sekarang udah selesai booting, ini udah masuk ke CentOS ya. Nah, di sini ada CentOS 2 dan ada CentOS 1 gitu kan. Nah, sebelum kita konfigurasikan atau sebelum kita menghubungkan kedua OS ini, gue mau simulasiin jaringannya dulu. Nah, ini gue udah bikin simulasi sedikit gitu kan. Jadi misalnya di sini ada
CentOS 1 dan di sini ada CentOS 2. Nah, kita mau menghubungkan kedua OS ini secara langsung atau apa ya, point to point gitu. Nah, IP yang bakal kita gunakan untuk simulasi ini itu 192.168.168.1.1.1 untuk XenOS 1 dan 192.168.1.2 untuk XenOS yang kedua gitu. Dan ini terhubung di port adapter 2 yang tadi kita udah setting. Nih, saling terhubungnya gitu kan. Nah, oh iya, lupa. Nah, kita harus samain netmax-nya gitu kan. Kita pakai subnetnya itu ini aja, 255.255.255.0 untuk kedua OS tadi atau OS yang si XenOS itu kan. Ini yang bakal kita setting. Oke, kita mulai aja. Mana nih? Nah, ini dia. Nah, pertama kita setting di XenOS 1 aja ya dulu ya. Kita bisa settingnya itu lewat terminal. Sistem tools, terus pilih terminal nih, terminalnya ada di bawah. Gak kelihatan ya? Digedein dikit. Nah, itu dia terminalnya. Oke, nah perintah apa aja sih yang digunakan untuk konfigurasi IP? Sebenarnya gue udah nyatet di bawah sini. Nah, ini bisa teman-teman foto ya gitu. Jadi kalau mau aktifkan jaringan, stop jaringan, restart jaringan gitu kan, melihat konfigurasi komputer, konfigurasi IP-nya sampai konfigurasi ada port berapa aja dalam PC itu atau dalam OS tersebut. Jadi kita coba di sini dulu ya. Di if config, kita pakai sintaks ini untuk lihat konfigurasi komputernya dulu ya. Misalnya if config, atau kita biar apa ya, biar enak itu kita masuk super user aja ya, su di enter. Nah, tanda kita udah masuk super user ini, di sini ini ganti root gitu kan. Tadi XenOS Live, ini sekarang udah jadi root. Kita clear, terus kita klik if config, enter. Nah, di sini ketika kita nulisin sintaks if config, dia bakal ngeliatin ada adapter network apa aja sih di dalam OS itu. Jadi ada ETH0, ETH1 dan LO atau loopback. Nah, yang mau kita gunakan itu adalah ETH yang satu atau adapter network kedua yang tadi kita setting di VirtualBox-nya gitu kan. Nah, kenapa ETH1? Ya karena ETH1 yang kita setting sebagai host only adapter gitu. Sedangkan yang ETH0 ini adalah network pertama yang tadi settingannya NAT gitu. Nah, yang kita gunakan adalah yang host only, yang ini nih, ETH1. Nah, coba kita lihat di XenOS yang kedua ya. Di sini kita bisa lihat System Tools, Terminal. Sama, kita masuk super user. Terus di SU aja. If config. Nah, sama nih. ETH1, ETH0-nya ada nggak? Ada. Nah, ini dia. ETH0. Nah, kita coba lihat ETH1, kita bandingin ya. ETH1-nya ini dia masih IP-nya default atau bawaan daripada OS 192.168.56.103. Di sini 101. Subnetnya 255.255.255. Nah, di sini sama juga 255.255.255. Nah, sekarang coba kalau kita langsung ping ke XenOS 1 ya. Ping 192.168.56.101. Nah, hostnya ini nggak ada gitu. 192.168.56.10.1 ini nggak ada di sini. Nah, di sini kan si ping unknown host 192.168.56.10.1 itu nggak diketahuin sama si XenOS 2-nya. Jadi kita harus deklarasiin atau kita harus ngasih tahu nih bahwa ini sebenarnya terhubung loh gitu. Nah, caranya itu kita setting IP-nya dan kita jalankan networknya gitu kan. Di sini kita clear juga buat ngebersihin. Oke. Nah, di sini kita bisa mulai dari setting IP untuk tiap OS-nya. Kita mulai dari OS pertama. Misalnya
if config spasi yang kita mau masukin IP itu ETH berapa atau port berapa. Yang kita mau masukin kan ETH1 spasinya ini IP yang mau kita masukin dalam channel S1 gitu kan. Kita pakai .1.1 192.168.1.1. Tapi jangan lupa masukin subnet masknya. Nih kita coba lihat ini ya. Catatan kita. Nah, ini lihat nih. Sini, setting IP address if config ETH0 atau ETH-nya spasi IP. Nah, ini yang. Nah, terus nih IP spasi lagi netmask. Netmasknya ini berapa gitu kan. Nih, nah ini panjang. Netmask spasi subnetnya. Jadi kurang sedikit. Netmask spasi 255.255.255.0. Nah, ini bisa digunakan untuk konfigurasi IP-nya. Lalu tekan enter aja. Terus coba kita lihat udah keganti belum di ETH1. Nah, ETH1 udah ganti 192.168.1.1 sesuai dengan apa yang kita setting barusan. Sama seperti di ETH1 di OS kedua gitu kan. Kita tulis aja if config .1.1 netmask 255.255.0. Oh, ada yang kurang. Di sini kita nggak masukin ETH-nya, ETH1. Enter. Oke, kita lihat ETH1-nya. Astagfirullahaladzim. Salah. Di sini ETH apa? ETH1-nya IP-nya nggak boleh sama ya, gitu kan. Tadi kita mau pakai IP berapa? IP kedua 1.2. Jadi kita ulang. Nah, seperti ini, di enter if config. Kenapa nggak boleh sama? Ya karena itu alamat. Kalau sama nanti dia ini bentrok gitu kan. Di sini udah jadi 192.168.1.2. Terus coba kita keping ke sebelah. Harusnya sih 192.168. Enter. Nah, ini udah bisa kan? Kenapa udah bisa? Karena dia udah satu network gitu kan. Dan networknya itu sudah terdaftar atau networknya itu udah start, udah aktif gitu kan. Ini juga bisa kita ping sebelah. .1.2. Nah, ini saling terhubung. Nah, simpel kan sebenarnya ngehubungin dua OS yang ada dalam VirtualBox. Nah, ini hanya simulasi sebenarnya. Teman-teman itu bisa langsung praktekin kalau teman-teman punya 2 buah laptop, terus OS-nya sama-sama Linux. Teman-teman bisa konfigurasiin IP-nya itu dalam satu network yang sama untuk kedua PC tersebut. Dan jangan lupa dihubungkan lewat terserah sih mau ngehubungin lewat wireless atau lewat kabel. Kalau lewat kabel berarti bakal jadi point to point. Nah, gitu. Nah, kalau lewat kabel teman-teman jangan salah. Misalnya kabelnya itu port berapa sih atau terhubung kepada port berapa gitu. ETH1, ETH2, 3 atau 4 gitu. Nah, ini udah jadi. Kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.